Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini Indonesia digemparkan dengan berbagai macam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhir-akhir ini Indonesia dipiralkan dengan berbagai macam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang biadab, yang tidak mempunyai hati. Dan ini sungguh sangat miris. Indonesia, lagi-lagi Indonesia, ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang biadab, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan alasan yang menurut kita ini adalah alasan-alasan yang tidak logis, yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dengan pembunuhan, tidak perlu dilakukan dengan menghilangkan nyawa. Ini sungguh sangat miris, sungguh sangat prihatin dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Seperti contoh kasus pembunuhan yang sekarang sedang viral, yang sekarang sedang booming, yaitu kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bejat, yang biadab, yang ada di daerah Ngawi. Dia membunuh seorang perempuan yang bernama Uswatun Hasanah dengan cara apa? Dengan cara dimutilasi. Dia dibekap setelah mati, kemudian dicincang-cincang tubuhnya, dipotong-potong tubuhnya, kepalanya dipenggal, tangannya dipotong, kakinya dipotong, badannya dipotong menjadi beberapa bagian. Ini sungguh sangat miris. Sifatnya, sikapnya sudah seperti binatang, bahkan mengalahkan binatang. Dan sebelumnya, sebelum kasus pembunuhan di Ngawi ini, sebelumnya ada kasus pembunuhan yang dilakukan kepada artis yang bernama Sandi Pramana. Itu sama, dibunuh oleh si Nanang Gimbal, yang katanya namanya Nanang Gimbal, yang membunuhnya, ditikam, ditusuk, bahkan dikatakan sampai mukanya itu beret-beret, ditusuk badannya dengan beberapa kali tusukan pisau. Ini sungguh sangat miris, sampai meninggal dunia. Ini sudah jelas perbuatan-perbuatan seperti ini sudah seperti perbuatan binatang, sudah seperti perbuatan hewan. Dan kalau kita dengar permasalahan-permasalahannya, ini adalah permasalahan-permasalahan sepele. Dan sebenarnya kalau mereka mempunyai iman, iman mereka itu kuat, tidak perlu terjadi yang namanya pembunuhan-pembunuhan. Yang mana sebelumnya kasus dari Sandi Permana ini adalah kasus karena dendam, karena emosi. Dendam kesumat. Akhirnya apa? Terjadilah pembunuhan, pertikaian yang mengakibatkan pembunuhan. Kemudian kasus yang viral ini, yang terbaru, kasus mutilasi ini yang terjadi di Ngawi, ini lebih ngeri lagi. Ini merupakan pasangan yang mesum, pasangan yang berzina, pasangan yang selingkuh. Sudah bermaksiat, ujung-ujungnya malah pembunuhan. Jelas kalau dari segi Islam sudah berdosa besar, sudah dosa besar. Cuman ya miris aja loh, sampai viral, sudah sampai ke tingkat internasional, masuk TV, masuk berita. Ini baru yang viral, belum yang viralnya. Makanya akhir-akhir ini sungguh mengerikan Indonesia ini, dengan berbagai macam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa ini bisa terjadi?
Kenapa kasus-kasus pembunuhan di Indonesia yang sangat mengerikan ini sampai dimutilasi, sampai ditusuk, sampai tidak memikirkan kalau orang itu dibunuh, mereka meninggalkan keluarganya. Ada keluarga yang bersedih, ada anak, ada orang tua yang selama ini telah menyayanginya, yang selama ini telah menjaganya. Itu sangat mengerikan, sangat miris lihatnya. Cuman kita bisa lihat, ambil pelajarannya dari berbagai macam kasus pembunuhan-pembunuhan yang sekarang terjadi di Indonesia ini. Yang pertama, kalau kita mau introspeksi dari terjadinya kasus pembunuhan yang terjadi terhadap Sandi Pramana yang ada di Bekasi, kemudian terhadap Mbak Huswatun Hasanah yang di Ngawi, yang dimutilasi ini, kalau kita lihat, dengar alasan-alasan dari si pembunuh kenapa membunuh mereka, walaupun antara benar atau tidak benarnya, jelas kita hidup di dunia ini harus bisa menjaga lisan kita, harus bisa menjaga sikap kita, harus bisa menjaga akhlak kita. Kan kalau kita dengar dari kasusnya artis Sandi Pramana, kenapa si Nanang Gimbal ini membunuh Sandi Pramana ini? Karena dendam kesumat. Karena selama ini katanya si Sandi Pramana ini sering melontarkan kata-kata yang kasar, sering memasang muka-muka sinis, sering berekspresi muka-muka sinis. Bahkan katanya di depannya itu sampai diludahi. Sebelumnya dia menebang pohon tapi tidak izin. Itu kalau versi dari si Nanang Gimbalnya. Kalau kita ambil pelajarannya, ya berarti kita harus bersikap baik. Akhlak kita harus dijaga, mulut kita dijaga. Jangan sampai sembarangan keluar kata-kata yang kasar, keluar kata-kata yang kotor, keluar kata-kata binatang terhadap orang lain. Kita semua harus bisa menjaga perasaan orang lain. Walaupun mungkin kita tidak suka dengan orang lain, tapi jangan kita hina, jangan kita cuek, jangan kita pasang muka jelek, jangan kita pasang muka binatang, jangan kita pasang muka cemberut di depannya. Apalagi kita sindir, apalagi kita marahin mereka, apalagi kita hina mereka. Jangan. Ini kalau kita ambil pelajarannya. Sandi Pramana dibunuh itu alasannya hanya dendam kesumat. Karena selama ini mereka bermusuhan, gak mau akur, gak mau maaf-maafan, merasa paling benar sendiri. Si Sandi merasa benar sendiri, si Nanang merasa benar sendiri. Itu yang terjadi. Kemudian kalau kita menyimak dari kasus mutilasi yang berada di Ngawi yang terhadap Uswatun Hasanah ini juga, kalau kita dengar alasannya jelas. Karena pacarnya ini merasa sakit hati. Pacarnya ini merasa sakit hati karena selama ini si Uswatun Hasanah ini mulutnya tidak bisa dijaga. Minta uang seenaknya sendiri. Sering ngomel-ngomel, sering ngatur pacarnya ini. Sehingga apa? Sehingga nggak tahan dengan sikapnya Uswatun Hasanah ini. Sehingganya apa? Mereka merencanakan untuk dibunuh. Ini kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pacar Uswatun Hasanah ini merupakan kasus pembunuhan yang sudah direncanakan. Memang pacarnya ini sudah merencanakan mau membunuh si Uswatun Hasanah ini di hotel. Dan ini rencananya memang sudah rencana mau dimutilasi. Jelas ini kan sudah manusia biadab ini. Sudah rencana membunuh, habis itu dimutilasi juga. Kan namanya bodoh, namanya goblok lah bahasa kasarnya. Tapi kan kalau kita dengar jelas ini karena dilakukan karena sakit hati. Membunuh karena tidak tahan dengan omongan-omongan pacarnya ini. Dengan sikap dari pacarnya ini. Jadi sudah jelas nih, hati-hati dengan mulut kita ini. Hati-hati dengan mulut kita ini. Kita harus benar-benar bisa menjaga lisan kita. Kita
benar-benar bisa menjaga sikap kita. Kan ada istilah yang mengatakan bahwasanya tergelincirnya kaki itu lebih baik dari tergelincirnya lisan. Kalau tergelincirnya kaki, yang sakit hanyalah kaki saja. Tetapi kalau tergelincirnya lisan kita, kita tidak bisa menjaga lisan kita, ngomong seenaknya sendiri, sukanya mitnah, sukanya menghina, ngomong sekarapnya sendiri, itu bisa menyakiti orang lain. Itu bisa menyebabkan dendam bagi orang lain. Dan ini terbukti nyata kalau kita ambil pelajarannya saat ini dengan berbagai macam pembunuhan. Alasnya hanya simpel, alasannya dendam karena si korban ini selalu menghinanya. Karena si korban ini kalau ngomong nggak bisa dijaga. Karena si korban ini kalau bersikap semaunya sendiri, suka ngatur sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya si pelaku ini dendam. Si pelaku ini merasa sakit hati. Sudah merasa sakit hati karena sudah dipikirkan terus, akhirnya apa? Kumat hawa nafsunya. Mereka ambil tindakan yang pintas, mengambil jalan pintas. Akhirnya apa? Dibunuhlah mereka semua. Dibunuhlah orang yang menurut dia telah menyakitinya. Itu yang terjadi kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita. Tetapi kalau kita ambil pelajaran lagi, poin yang kedua, jangan sekali-kali kita bermaksiat. Jangan sekali-kali kita mendekati maksiat. Jangan sekali-kali kita mendekati semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jelas nanti ujungnya, endingnya, kalau kita tidak segera bertobat akan berlanjut. Berawal dari hubungan gelap, berawal dari perselingkuhan, berawal dari suka ganti-ganti pasangan, berawal dari minum-minuman, berawal dari berhubungan di luar nikah. Akhirnya apa? Akhirnya berlanjut dengan maksiat lainnya, akhirnya berlanjut dengan perbuatan dosa lainnya, yaitu dengan pembunuhan tersebut. Kan kasus uswatun hasanah ini kalau dengar ceritanya, yaitu kasus perselingkuhan. Mereka berdua ini belum menikah. Mereka ini kumpul kebo. Uswatun hasanah sendiri kalau dengar ceritanya, mohon maaf, tidak mengungkit kejelekan orang yang sudah meninggal dunia, suka berganti-ganti pasangan, suka open BO, padahal dia sudah punya anak, padahal dia sudah punya suami. Si lelakinya, si pelakunya juga sama, suka jajan dengan perempuan yang lain. Kan uswatun hasanah dengan pelakunya ini kan belum menikah. Si lelakinya ini masih mempunyai anak, masih punya istri sah. Mereka bermain api di belakang. Hanya apa? Efeknya itu lihat, dikompori oleh setan, dikompori oleh hawa nafsunya, merasa nikmat dengan berhubungan di luar nikah, sehingga apa? Berimbas, tidak ada suka sedikit saja, tidak ada senang sedikit aja, sambil tidak senang sedikit saja, akhirnya mengambil tindakan jalan pintas, akhirnya terjadilah pembunuhan. Itu efek orang yang mendekati maksiat, efek orang yang mendekati perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita untuk jangan sekali-kali kita berbuat maksiat, jangan sekali-kali kita mendekati perbuatan maksiat, jangan sekali-kali kita mendekati zina, jangan sekali-kali kita mendekati minum-minuman keras, jangan sekali-kali kita mendekati narkoba dan lain sebagainya. Dan tentunya kita semua harus bisa menjaga mulut kita, menjaga lisan kita, karena lisan kita ini bisa setajam pedang. Kalau pedang kita tebas, selesai. Tapi kalau lisan itu timbulnya adalah sakit di hati, sehingga kalau udah sakit hati bisa mengakibatkan jalan pintas, pembunuhan, dan tindakan-tindakan yang tidak terduga. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dengan adanya kasus-kasus seperti ini, jelas ini menjadi PR besar bagi bangsa kita, bagi bangsa Indonesia. Dengan minimnya keimanan, dengan minimnya ketakwaan dari masyarakat Indonesia itu sendiri.
Kan sudah jelas orang yang mengambil tindakan pembunuhan, orang yang mengambil tindakan pembunuhan dengan alasan berbagai macam cara, dengan alasan apapun, apalagi cuman alasan sakit hati, ini jelas menjelaskan bahwasanya keimanan dan ketakwaan seseorang tersebut sangat minim. Berarti dia tidak ada rasa takut sekali sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut akan akibat dari apa yang telah dilakukannya. Maka penting sekali diri kita untuk selalu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semua harus memberikan pelajaran-pelajaran, menjaga keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tentang keimanan, tentang ketakwaan mereka. Agar apa? Mereka terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Itu yang pertama, yang poin harus kita benahi adalah tentunya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua tidak mencoba untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena jelas perbuatan maksiat itu akan berlanjut kalau nggak segera ditobati, kalau nggak segera sadar. Akibatnya apa? Yang awalnya cuman minum-minuman, akhirnya berzina. Setelah berzina, akhirnya timbul sifat binatangnya, akhirnya terjadi pembunuhan. Kan hewan itu seperti itu, melakukan sesuka dia sendiri. Bunuh-bunuh hal biasa. Singa membunuh singa membunuh rusa, singa membunuh kidang, singa membunuh hewan yang lain untuk laparnya. Tapi hewan masih mending, mereka membunuh karena lapar. Nah, ini membunuh karena sakit hati, kan sudah jelas. Maka penting ya menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mendekati kemaksiatan, karena kemaksiatan itu jelas akan berlanjut kalau kita tidak segera berhenti. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki akhlak kita. Indonesia miris dengan akhlak. Indonesia miris dengan perbuatan yang baik. Kalau kita lihat dari kasus-kasus yang terjadi, itu terjadi karena tidak menjaga sikapnya, tidak menjaga adabnya, tidak menjaga lisannya. Kan kita tahu kalau kita belajar adab, kita semua harus bisa menghormati satu sama lain. Kita semua harus menggunakan lisan kita, mulut kita dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang tidak menyakiti perasaan orang lain, dengan ucapan-ucapan yang sesungguhnya harus bisa menyenangkan orang lain. Kemudian kalau kita berbicara tentang adab, kita harus bisa menghormati satu sama lain, tidak boleh mencela orang lain. Bahkan kalau kita melihat aib orang lain, kita tidak boleh mengungkitnya, tidak boleh menjelek-menjelekannya. Kalau ada masalah, kita harus saling memaafkan satu sama lain, tidak boleh dendam, tidak boleh marah, tidak boleh sombong. Itu yang diajarkan oleh agama Islam, yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas Indonesia sekarang sedang gawat darurat tentang keimanan, gawat darurat tentang akhlak dan adab. Semoga kita semua, keluarga kita, keturunan kita bisa menjaga poin itu semua agar dari kita terhindar dari kasus-kasus yang terjadi saat ini. Jangan sampai itu semua terjadi kepada keluarga kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita berharap semoga Indonesia segera baik-baik saja, tidak terjadi kasus pembunuhan lagi. Ini sudah merupakan kasus terakhir, semoga ini sudah kasus terakhir yang terjadi di Indonesia, dan semoga hukum Indonesia bisa seadil-adilnya. Orang-orang yang membunuh seperti ini dihukum yang semaksimal mungkin agar tidak terjadi kasus pembunuhan lagi. Karena ngerinya di Indonesia ini, kalau kasus berat seperti ini hukumannya ringan, paling 20 tahun paling lama, 30 tahun paling lama. Seharusnya bunuh sekalian, ya, hukum bunuh, nyawa dibalas dengan nyawa.
Kalau itu tidak bisa diberlakukan, bisa lakukan hukuman seumur hidup sampai mati di penjara. Biar apa? Biar efek jera tidak ada lagi orang-orang yang melakukan pembunuhan. Dan tentunya pemerintah harus meningkatkan etika moralnya lagi, pendidikan agama harus diterapkan lagi, pendidikan moral akhlak harus diterapkan lagi, agar apa? Agar rakyatnya, manusia-manusianya, orang-orangnya bisa beriman, bisa berakhlak yang mulia, bisa menjaga dirinya sehingga tidak bisa menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Semoga bermanfaat. Afwan bila ada penjelasan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.